Sadidah. Dan kitab At-Taqriratus Sadidah ini sekarang sudah ada jilid yang kedua tentang muamalah pernikahan dan warisan. Adapun yang kita pelajari ini adalah jilid yang pertama, khusus membahas masalah ibadah. Nanti ada masalah muamalah, kemudian munakahah pernikahan, dan warisan atau faraid itu di jilid yang kedua. Tapi ini pun ya belum selesai ya. Sudah berapa tahun kita ngaji ini ya, belum selesai. Alhamdulillah, tapi udah lewat setengah begitu. Nggak apa-apa ya. Mau lanjut ke jilid yang kedua, yang awal-awal pada lupa ya. Ya sudah, gimana ke depan aja nanti ya begitu. Minimal sudah dipelajari dan catatannya ada, tinggal dibaca-baca lagi aja. Masih membahas permasalahan tentang mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fitarain. Masailu fil kafani. Masalah-masalah atau persoalan-persoalan di dalam mengkafani mayit. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab menyebut 7 masalah di dalam mengkafani mayit. Masalah yang pertama adalah al-kafanul magsulu afdalu minal jadidi. Kain kafan yang bekas dan dicuci itu lebih utama daripada kain kafan yang baru. Artinya mayit dikafani dengan kain yang bekas, bukan bekas kafan orang ya, bukan. Dengan kain bekas begitu. Kain warna putih tapi bekas. Boleh bekas kain ihram atau bekas kain apalah, yang penting warnanya putih. Mau kena begitu. Dicuci kemudian dipakai buat kafan. Ini lebih afdol ketimbang kain kafan yang baru. Alasannya apa? Yang pertama, li'annahu ayilun lil bila wassadid. Sebab yang namanya kain kafan ujung-ujungnya bakal lapuk dan rusak serta tercampur dengan nanah. Alasan yang kedua, wal hayyu aula bil jadidi. Kain kafan yang baru itu lebih layak dan pantas dipakai oleh yang hidup. Sedangkan yang sudah meninggal kurang pati pantas dikenakan kain kafan yang baru. Sampai di sini paham ya? Baik. Tapi tentu ini bukan masalah yang disepakati. Ini masalah yang kontroversial, jadi perdebatan para ulama. Bahkan dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Tuhfatul Muhtaj ini adalah sebuah kitab yang berupa syarah daripada kitab Minhajut Thalibin karangan Al-Imamun Nawawi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau mengatakan annal madhaba naklan wa dalilan aulawiyatul jadid. Bahwasanya di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam mazhab Imam Syafi'i, baik secara nakal ataupun secara dalil, yang paling utama di dalam masalah kafan adalah kain kafan yang baru. Wa min sama, oleh karenanya kufina fihi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pun dibungkus dengan kain kafan yang baru. Jadi saya bilang tadi, pendapat ini bukan pendapat yang disepakati, tapi pendapat yang diperdebatkan oleh para ulama. Kesimpulannya ada 2 perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengatakan lebih utama kain yang bekas dijadikan kafan. Sebagian ulama mengatakan lebih utama kain yang baru. Kira-kira mau baru apa yang bekas? Baru.
gampang nyarinya, yang bekas susah nyarinya. Bener, yang baru dipakai aja, pakai buat sholat begitu ya, pakai buat selimut, tadi cuci, simpan buat main kapan. Nanti ada masalah yang baru, bagaimana hukum menyimpan kain kapan dan mempersiapkan kain kapan, sunnah, wajib, apa makruh atau haram, ada masalahnya di sini nanti ya. Jadi masalah yang pertama selesai. Lebih utama yang baru apa yang bekas? Ulama terbagi dua. Sebagian mengatakan yang bekas lebih afdal, sebagian mengatakan yang baru lebih utama. Bahkan yang lebih kuat yang baru sebetulnya. Kenapa? Karena Nabi pun dikafankan dengan kain yang baru. Ya. Dan kain kafannya Nabi ini dibeli ya dari kain kafan yang diproduksi oleh penduduk Yaman. Tepatnya di kota Sahul. Alhamdulillah Al-Fakir pernah berkunjung ke kota Sahul di Yaman. Memang dulu terkenal sebagai kota tekstil ya, kalau di Indonesia kayak Tasik begitu ya. Tapi sekarang sudah nggak ada, hanya sejarah aja. Toh ini kejadiannya 1400 tahun yang silam begitu. Wal qutnu afdalu min ghairihi. Terkait jenis kain kafan, yang paling afdal adalah dari bahan katun dibandingkan bahan yang lain. Tahu kan bahan katun? Dari apa tuh dibuatnya? Kapas begitu. Dan itulah yang kita pakai ya, dari bahan katun begitu. Berarti kalau dari bahan lepis boleh? Boleh. Boleh. Masalah yang kedua, laulam yukafan wasulia alaihi, jika mayit tidak dikafani lalu disolatkan, habis dimandikan nggak dikafani, disolatin aja, sahhat ma'al karahati, maka hukum solat jenazahnya tetap sah tapi makruh. Misal ada kejadian mayit belum dikafani tapi sudah dimandikan ya, belum dikafani sudah dimandikan langsung disolatkan, ini hukumnya sah, sholat jenazahnya tapi makruh. Walau dufina biduni kafanin fala yumbas, jika seorang mayit dikubur tanpa dikafan, maka kuburannya tidak perlu digali kembali. Ada orang meninggal, habis dimandikan, sholatin, kuburin, belum dikafan, apakah kuburan digali? Nggak usah dikeduk kembali. Buat kapan nggak usah. Kenapa? Karena dengan dikubur berarti sudah mengandung makna tertutup auratnya dengan tanah begitu. Jadi tidak perlu digali kembali. Bihilapi maladupina bila sholat. Beda halnya kalau dikubur tapi belum disolatkan. Ini harus digali kembali. Ada orang meninggal dunia, kemudian dimandikan, dikafankan, dikubur belum disolatin. Ini mah digali kembali kuburnya untuk disolatkan ya. Bihilap imalodupina bila solatin. Masalah yang ketiga, kullu mayitin kufina min malihi, setiap mayit yang dikafankan dari hartanya sendiri. Walam yakun alaihi dainun mustagrikun, dan ia tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya. Fayajibulahu salasul lapaipa, maka wajib dikafani dengan 3 lapis kain kafan. Orang meninggal, dia tidak punya hutang yang menghabiskan semua harta peninggalannya. Misalnya begini, harta peninggalannya ada 100 juta dan hutang itu paling 10 juta atau 50 juta atau sama sekali nggak punya hutang, maka si mayit ini wajib dikafani dengan 3 lapis kain kafan. Paling sedikit tuh, nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai hutang yang menghabiskan semua hartanya. Beda kalau dia punya hutang yang menghabiskan semua hartanya. Misalnya dia punya warisan cuma 100 juta, hutang yang ia miliki 100 juta atau lebih, berarti kan hutangnya ini menghabisi semua harta peninggalannya. Maka si mayit tidak diwajibkan dikafani dengan 3 lapis kain kafan, 1 pun cukup.
Kalau pengen 3 harus minta izin kepada yang memberi hutang atau yang memberi piutang itu, izin dulu. Masalah yang keempat, la yajuzu takfinu, tidak boleh mengkafani mayit illa bima yajuzu lahu lubsu fi hayati, kecuali dengan jenis kain kafan yang boleh dipakai kain tersebut pada saat ia hidup. Jenis kain kafan apa yang bisa dipakai untuk mengkafani seorang yang sudah meninggal? Jawabannya adalah jenis kain yang ketika hidupnya si mayit ini boleh ia mengenakannya. Berarti bagi seorang laki-laki pada saat dia hidup dia tidak boleh memakai kain sutra. Maka ketika dia sudah meninggal, meskipun kaya, tidak boleh dikafani dengan kain kafan dari kain sutra. Oh, ini orang kaya, kalau kain kafan dari katun, oh kayaknya bagaimana? Udah pakai sutra aja lah. Lah begitu. Ini punya nggak boleh. Kenapa? Karena kain sutra haram dipakai oleh laki-laki. Begitu. Beda hanya dengan perempuan. Perempuan di masa hidupnya boleh nggak pakai sutra? Boleh. Punya nggak sutranya? Nggak punya. Ya. Mahal ya. Mahal kain sutra itu ya. Kadang samping-samping sarung-sarung laki-laki pun itu kadang bullshit ya, bohong. 100% kain sutra bohong. Paling sekian persen doang itu ya, nggak sampai 100%. Karena kalau sampai 100% haram, nggak boleh kita pakai. Nah ini perempuan di masa hidupnya boleh pakai kain sutra. Ini perempuan meninggal dunia, mentang-mentang kaya oleh keluarganya, kain kafannya itu dari kain sutra, boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kain yang boleh dipakai di masa hidup, maka dari jenis kain tersebut itu jugalah seseorang boleh dikafani pada saat dia sudah meninggal. Wa amma bimutanajjisin fayajuzu idza lam yajin kafanan tahiran. Adapun kain kafan yang terkena najis, ini boleh dipakai untuk mengkafani mayit jika tidak menemukan kain kafan yang suci. Kain kafan yang suci tidak ada, adanya kain kafan yang terkena najis dan tidak bisa disucikan, hukumnya boleh dipakaikan ke si mayit. Kalau memang tidak ada kain kafan yang suci dan kain kafan yang terkena najis itu tidak bisa dibersihkan, boleh si mayit dikafani dengan kain kafan yang terkena najis tersebut. Berarti kalau masih ada kain kafan yang suci, ya nggak boleh ya dikafani dengan kain kafan yang terkena najis. Masalah yang kelima, al-mayyitul muhrimu la yughatta ra'suhu wa la yutayyabu. Mayit seorang laki-laki yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, dalam keadaan sedang melaksanakan haji atau umroh, meninggal dunia laki-laki, maka kepalanya tidak boleh ditutup dan tidak boleh dipakaikan wewangian. Sedangkan kan yang nama kain kafan kan kemarin sudah kita bahas ya, sebelum Ramadan tuh kan ada kapas dicampur dengan wewangian ya. Apa wewangian yang khusus buat mayit itu namanya apa? Hanut ya. Hanut ini racikan wewangian untuk si mayit. Nah kalau mayitnya itu sedang ihram, artinya seorang yang sedang ihram, laki-laki meninggal dunia, maka ketika dikafani ya awas, kepalanya tidak boleh ditutup dan tidak boleh dipakaikan wewangian. Kenapa? Karena orang yang sedang ihram, laki-laki, tidak boleh menutup kepala dan tidak boleh memakai wewangian. Sudah meninggal pun kalau masih dalam keadaan ihram itu pada saat meninggal, berlaku hal yang diharamkan itu. Apa hikmahnya? Kan sudah meninggal. Kenapa kok tetap tidak boleh ditutup kepalanya, tetap tidak boleh dipakaikan wewangian? Jawabannya, karena orang yang sedang ihram kemudian meninggal dunia, nanti di hari kiamat ia dibangkitkan tetap dalam keadaan ihram. Tuh kan suatu kebanggaan ya. Tahun berapa kejadian itu waktu ada kren yang jatuh itu? 2018 kalau nggak salah ya. 17 kan banyak yang meninggal ya. Subhanallah ya, satu jiwa itu ada yang diganti sampai 80 juta ya, ada yang 100 juta oleh pemerintah Arab Saudi sana. Yang keren jatuh itu tahu nggak?
2018 kalau nggak salah atau 2017 itu meninggal dalam keadaan ihram, syahid. Ya, bagi laki-laki kepalanya jangan ditutup, jangan dipakaikan wewangian. Bagaimana kalau perempuan yang sedang ihram? Sama berlaku juga. Apa yang diharamkan bagi perempuan yang sedang ihram, tatkala perempuan yang sedang ihram ini meninggal pun jangan diperlakukan hal yang diharamkan tersebut. Apa diantaranya? Wa kadzalikal muhrimatu la yasturu wajhuha. Bagi perempuan yang sedang ihram meninggal dunia, tidak boleh wajahnya ditutup. Karena perempuan yang sedang ihram tidak boleh menutup wajah. Harus dibuka wajahnya. Ketika meninggal, pada saat dikafani, wajah tetap harus terbuka. Begitu ya, nggak boleh. Yang di sini pakai cadar ketika haji, umroh nggak boleh pakai cadar, harus dibuka. Makanya bagi laki-laki yang haji ataupun umroh, hati-hati, mata dijaga ya, jangan jelalatan. Kenapa? Bukan wajah terbuka semua. Oh, yang mancu, yang bibirnya kayak buah delima dibagi 4, masya Allah. Nah, oh, hayalan setinggi-tingginya itu. Hati-hati ya, awas, jangan sampai berbuat hal yang semacam itu ketika haji ataupun umroh. Masalahnya kanam yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani alal kafani aw badanil mayyiti. Haram menulis sesuatu dari ayat-ayat Quran di atas kafan ataupun di tubuh mayit. Kafan jangan ditulis ayat-ayat Quran, tubuh mayit jangan ditulis ayat-ayat Quran, atau kafan tidak ditulis, tubuh mayit tidak ditulis, tapi diselipin ayat-ayat Quran. Ini juga haram. Ini juga haram. Kenapa haram? Li'annahu sayakhtalitu bisadidi. Sebab tulisan ayat Quran tersebut akan bercampur dengan nanah. Dan nanah hukumnya apa? Najis, haram, tidak boleh ya. Memang ada sebagian, bukan hadis ya, sebagian ucapan ulama begitu. Ya, barang siapa yang menulis beberapa ayat ataupun doa kemudian diletakkan di sela-sela antara mayit dengan kafannya, maka si mayit itu akan terjaga jasadnya dari siksa kubur, dari azab, dan dari hewan-hewan yang ada di bawah tanah saja. Ini ada memang begitu ya keterangannya, tapi tidak perlulah. Kenapa? Karena khawatir malah jatuhnya kepada haram. Yang dosa itu bukan mayit, tapi yang naruh atau yang nulis, ya begitu. Oh, nggak usah lah naruh sesuatu apapun. Ini kadang-kadang kalau maaf ya di kampung-kampung nih, entah kalau di sini ada apa nggak tahu. Sebagian kampung itu kadang-kadang di dalam kafan itu ada buntelan. Apa itu? Entah kadang benang, entah kadang apa begitu. Ya alasan mereka sih begini, kenapa ada benang-benang di situ? Ya biar nggak jadi pocong katanya, biar sibuk benerin benang. Waduh, benerin benang kusut, masya Allah. Ada nggak tuh, bener nggak? Nggak tahu ya, udah nggak tahu. Ada sebagian kampung itu. Ya. Saya ngobrol dengan salah satu ustadznya begitu. Kata saya, pokoknya kalau ada yang meninggal laki-laki, antum ikut turun ke bawah. Nanti coba diraba ya, ada nggak? Itu hampir tiap ini ada ketemu. Langsung dia buang sama dia. Apa ya? Hal yang semacam itu dilakukan. Tidak ada keterangannya dari hadis Nabi ataupun riwayat ucapannya para ulama. Masalah yang ketujuh, nah tadi ini. Yukrahu ittikhadu kafanin, makruh menyiapkan kain kafan. Ini masih hidup sengaja beli kain kafan, taruh di lemari. Buat apa? Persiapan kalau meninggal. Makruh. Ya. Ittikhadul kafan, menyimpan, menyediakan kain kafan, hukumnya makruh. Illa kecuali idza kana min asari ahadis solihin, jika kain itu adalah bekas
orang soleh. Ya, misalnya dikasih sorban sama orang soleh, sorbannya warna putih polos, disimpan nggak pernah dipakai, dia sudah pesan itu adalah buat kain kapan saya, salah satu lapisannya. Boleh, kenapa? Bekas orang soleh, ambil berkah, moga-moga aja dapat berkah. Misalnya terhindar dari siksa kubur, ya, dijaga dari binatang-binatang yang ini di dalam kubur, begitu boleh. Al-kana min malin qata'a bihili, atau kain yang disimpan buat kapan itu adalah dari harta yang 100% halal. Misalnya nih, ada orang kerjanya dagangnya bener rapih, pakai ijab kabul, ya, timbangan nggak pernah dikurangin, takaran nggak pernah dikurangin, selalu menjaga kebersihan, selalu pokoknya lengkap syarat dan rukun jual belinya. Ini hasil dari jualannya, dia belikan kain kapan untuk kapannya dia. Boleh, kenapa? Ini udah murni jelas-jelas halal, begitu. Jadi hukum menyimpan kain kapan bagaimana, Mak? Kecuali dua masalah. Pertama, jika kain itu bekas orang soleh. Yang kedua, jika kain itu adalah dibeli dari harta yang sudah dipastikan kehalalannya. Ya, kalau masih remah-remah mah jangan ya. Uang dapat ini nggak jelas, beli kain kapan lu janganlah. Ya, ayo. Udah, kumangkong. Gimana? Bukan punya sendiri, bukan punya sendiri. Benar. Iya, itu mah nggak apa-apa itu mah. Ini mah untuk pribadi sendiri begitu. Ya, sendiri. Misalnya orang kaya, nggak perlu seperti itulah. Misalnya kita contoh kecilnya orang kaya nih, misalnya dia sengaja beri kain kapan dan peralatan untuk memandikan jenazah. Sengaja. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang miskin, fakir yang nggak kebeli paketan kain kapan dan sebagainya itu. Ada tuh ya. Di kami sana di Jayanti ada sebagian orang dermawan begitu menyiapkan ya kain kapan untuk siapa? Yang fakir atau yang miskin begitu. Itu nggak apa-apa, boleh, bagus malah ya. Itu nggak ada iuran nih itu mah ya. Itu mah pribadi. Siapapun yang miskin membutuhkan silahkan. Karena kan kalau beli lumayan ya, harganya berapa? 600 ya sepaket, terima nyungcung di kepala ya. Sepaket 600 kalau nggak salah itu. Lumayan ya. Nah, itulah masalah tentang mengkafani mayit. Sekarang lanjut tentang masalah membawa jenazah ke kuburan. Yajibu bi ayyi hayatin, wajib jenazah ini digotong ke kuburan. Kenapa wajib? Karena mayit nggak bisa jalan sendiri. Oh iya benar kan? Makanya wajib. Wajib. Kalau orang nih habis nyolatin, dibiarin jenazah nggak digotong, dosa semuanya. Kenapa nggak bisa pindah sendiri? Ya makanya wajib digotong ke kuburan. Bagaimana caranya? Bebas. Ya mau gimana kan bebas, asalkan ya tidak dengan cara yang tidak sopan atau dengan cara yang khawatir justru marah mayat ini terjatuh. Itu malah haram ya. Haram. Jadi dengan cara apapun boleh, asalkan dengan cara yang tidak dikhawatirkan mayat itu bisa terjatuh, atau dengan cara yang tidak sopan, itu hukumnya tidak boleh, haram. Nah, bagaimana cara menggotong mayat? Ada dua model. Yang pertama tarbi. Tarbi itu adalah 4 orang. Setiap 1 orang berada di pojokan. Ya, ini kan misalnya keranda nih ya. Kurung batang, di sini satu, tarbi namanya. Itu cara yang pertama. Jika memang dengan cara yang pertama ini susah, dengan 4 orang boleh ditambah personil jadi 2, 6 berarti. Masih berat juga, tambah lagi 2, 8. Boleh, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Wah ini orangnya gemuk nih, 8 2 berat, 10 nggak apa-apa. 10. Baik. Yang kedua, alhamlu bainal amudaini wahyal afdal. Jenazah dibawa ke kuburan, cara yang kedua adalah dibawanya itu dengan 2 kayu.
Ya, artinya tetap ada keranda, cuman di depan dipasukkan kayu begini, di belakang dimasukkan kayu juga. Jadi pegangan itu bisa dibuka pasang, ya, atau tidak dibuka pasang tapi memanjang ke samping. Kan ada yang ke depan ya, pegangannya itu ada yang ke samping. Nah, ini namanya bainal amudaini, antara dua kayu, ya, yang menopang jenazah di depan dan di belakang. Nah, cara yang kedua ini dipanggul oleh 3 orang. Yang pertama di depan 1 orang, tengah-tengah. Karena sini ada kayunya, dia di sini pegangnya, ya, panggul. 2 orang di belakang, 1, jumlahnya 3. Begitu. Kalau keberatan tambah 2 personil, di depan tambah 2, jadi 3 di depan. Kanan kiri, di tengah 1, di belakang kanan kiri 2, jumlahnya 5. Nah, kalau di Yaman dan sebagian negara Arab, bahkan di kita, terutama kalangan para habaib, itu pakainya cara yang kedua ini. Cara yang kedua tapi 5 personil, ya, dikurung batang, baik dari kayu ataupun besi stainless. Nanti ada kayu yang memalang di sini, memanjang kanan kiri, ya, belakang dan depan dan belakang. Nanti yang di depan 2, kanan kiri, belakang kanan kiri 2. Yang 1 di depan, ya, memikul jenazah sambil pegang kain begitu. Itu cara yang kedua. Yusannul masyu ma'atasinil janazati wal qurbu minha, sunnah berjalan kaki pada saat mengiring jenazah ke kuburan dan berjalan tidak terlalu jauh dari jenazah tersebut. Wal afdalu amamaha, lebih utama lagi berjalannya di depan jenazah. Ya, jadi yang namanya mengiring jenazah itu tidak seperti mengiring pengantin. Kalau mengiring pengantin kita di belakang.